Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor ketinggian air, setetes data, sekaut keselamatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Aurelia dengan pendidikan mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Program studi Teknologi Informasi dengan keahlian Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Pengalaman saya yaitu pembuatan alat sensor ketinggian air. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta menimbulkan kerugian besar. Sistem pemantauan yang ada saat ini masih belum mampu memberikan informasi secara real time. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat membantu memantau kondisi ketinggian air secara otomatis dan terintegrasi dengan menggunakan SIG, guna mendukung mitigasi bencana yang lebih efektif dan responsif. Selanjutnya yaitu solusi dan rancangan. Solusi yang saya dapatkan yaitu membangun sistem pemantauan banjir berbasis SIG dan IoT yang menggunakan sensor ketinggian air untuk memantau kondisi air secara real-time dan dapat ditampilkan dalam bentuk peta interaktif. Komponen-komponen utama dari sistem tersebut adalah sensor ketinggian air, yaitu ultrasonic HC SR04 atau GSN SR04T. Yang kedua yaitu microcontroller, yaitu ESP32 atau node MCU sebagai pengirim data ke internet. Yang ketiga yaitu jaringan Wi-Fi, yang keempat database, yang kelima SIG atau web aplikasi ataupun mobile aplikasi, yaitu untuk menampilkan data dalam bentuk peta interaktif. Yang keenam yaitu dashboard admin. Selanjutnya yaitu tampilan mockup dari diagram arus sistem. Di sini ada diagram arusnya yaitu sensor ketinggian air ESP32 kirim ke data server, peta SIG menggunakan web atau aplikasi, tampilkan ketinggian air atau peringatan jika ambang sudah mencapai batas. Tampilkan ketinggian air atau peringatan jika ambang sudah mencapai batas. Di sini adalah alat untuk IoT yang sudah saya buat menggunakan web walkway, dan yang di bawah ini adalah tampilan untuk web aplikasinya, yang dimana pada halaman utama yaitu terdapat peta SIG menampilkan peta wilayah atau Google Maps. Titik sensor ditandai dengan ikon warna hijau, kuning ataupun merah. Yang kedua yaitu adalah tampilan dashboard admin. Di situ menampilkan untuk grafik ketinggian airnya, riwayat banjir, ringan, sedang, ataupun berat, dan status sensornya. Untuk halaman ketiga yaitu berisikan halaman notifikasi, yaitu pemberitahuan otomatis jika tinggi air melewati batas aman. Untuk tombol kirim, kita bisa mengkliknya untuk mengirim ke warga melalui via SMS ataupun notifikasi dari aplikasi tersebut. Dan sistem di sini ada real-time monitoring, yaitu di mana data ketinggian air bisa langsung masuk ke sistem dalam hitungan detik. Yang kedua yaitu integrasi SIG, yaitu data divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif untuk memudahkan analisis. Yang ketiga ada early warning system, di mana sistem akan mengirim peringatan otomatis jika air sudah melewati ambang batas. Dan yang keempat, murah dan mudah. Murah dan mudah dibangun menggunakan sensor dan microcontroller yang terjangkau dan banyak sumber daya pengembangnya. Selanjutnya yaitu struktur rincian kerja. WBS. Yang pertama yaitu perencanaan proyek. Di sini ada studi literatur, yaitu menganalisis teori dan penelitian terdahulu terkait SIG, IoT, dan juga sensor dari ketinggian air. Ada penentuan kebutuhan sistem, di mana kita dapat menyusun spesifikasi alat, software, dan kebutuhan fungsionalis sistem.
Yang ketiga yaitu perancangan jadwal dan juga anggaran, di mana kita dapat menyusun timeline, pengerjaan, dan estimasi biaya alat, serta pengembangan sistem. Kedua yaitu ada perancangan sistem, di mana perancangan hardware, merancang rangkaian sensor ketinggian air dengan menggunakan microcontroller. Perancangan software yaitu mendesain alur sistem database antarmuka SIG dan integrasi data sensor. Desain mockup antarmuka yaitu membuat tampilan awal mockup, dashboard, dan peta monitoring. Ketiga yaitu pembuatan sistem, di mana ada perakitan sensor, merakit sensor ultrasonik, dan menghubungkannya ke dalam ESP32. Pemrograman microcontroller yaitu menulis kode, pengukuran, dan pengiriman data ke server atau database. Selanjutnya yaitu pengembangan SIG, membuat dashboard peta menggunakan Redfret.js atau Google Maps API ataupun sejenisnya. Integrasi sistem, menghubungkan data sensor ke sistem SIG agar tampil di peta real time. Keempat yaitu ada pengujian sistem, yang dimana pengujian fungsionalitas menguji apakah sensor membaca ketinggian air dengan benar atau tidak. Pengujian konektivitas, memastikan data dari sensor bisa masuk ke dashboard tanpa gangguan. Validasi dengan data nyata, yaitu uji coba sistem di lapangan atau simulasi air. Yang terakhir yaitu dokumentasi dan laporan, di mana penulisan laporan akhir yaitu merangkum seluruh proses perancangan, pembuatan, dan pengujian. Penyusunan presentasi, yaitu menyusun materi presentasi akhir sistem. Yang ketiga yaitu evaluasi proyek, yaitu menganalisis keberhasilan, kekurangan, dan potensi pengembangan lebih lanjut. Untuk penjelasan singkatnya, WBS ini membagi proyek ke dalam 5 level utama, mulai dari perencanaan hingga dokumentasinya. Setiap bagian punya aktivasi kecil, yaitu subtugas yang berurutan secara logis. Tujuannya adalah untuk memastikan proyek berjalan struktur, sistematis, dan juga efisien. Selanjutnya yaitu adalah estimasi biaya proyek bottom up, di mana komponen kebutuhan dari sensor ketinggian air atau ultrasonic HCSR04 berjumlah 2 unit dengan harga satuan 25.000. Totalnya yaitu 50.000. Untuk microcontroller atau ESP32 berjumlah 2 unit, harganya 65.000 dengan total 130.000. Untuk kabel jumper dan konektor dengan satu set. Untuk kabel jumper dan konektor dengan jumlah satu set dengan harga satuan 15.000 dan total 15.000. Untuk breadboard atau PCB berjumlah 2 unit dengan harga satuan 10.000 dan total 20.000. Yang kelima yaitu power supply atau adaptor baterai dengan jumlah 2 unit, harga persatuan 30.000 dan totalnya menjadi 60.000. Untuk kotak sensor anti air atau enclosure dengan jumlah 2 unit, harga satuan 25.000 dan totalnya menjadi 50.000. Untuk hosting dan domain SIG berjumlah 1 paket, harga satuannya 200.000 dan totalnya 200.000. Untuk Firebase band dengan jumlah 0, maka harga satuannya juga 0 karena tidak dihargai. Material pembuatan dashboard juga sama seperti Firebase. Untuk transportasi dan uji lapangan, satu kali transport dengan harga 100.000 dan total 100.000. Biaya dokumentasi dan cetak laporan dengan harga 100.000 dan totalnya menjadi 100.000. Untuk total estimasi biaya semuanya adalah 725.000. Dengan jumlah komponen bisa disesuaikan. Misalkan ada yang lebih dari 2 titik sensor, tinggal dikali saja. Kemudian untuk harga bisa berbeda tergantung dengan lokasi pemberian dan kualitas alatnya juga. Untuk Firebase bisa dipakai gratis untuk skala kecil, cukup untuk proyek percobaan saja. Dan untuk hosting bisa diganti dengan gratisan seperti dengan menggunakan GitHub Pix atau Mapbooks. Tapi untuk ketampilan profesional, hosting biasanya berbayar lebih stabil. Yang pertama yaitu sensor tidak akurat atau error membaca data.
Dan cara menanggurinya yaitu melakukan kalibrasi sensor secara berkala dengan menggunakan sensor cadangan saat pengujian. Yang kedua yaitu koneksi internet tidak stabil. Di mana koneksi internet yang tidak stabil di lokasi pengujian ini, cara menanggulanginya adalah dengan siapkan opsi cadangan seperti koneksi hotspot atau gunakan modul GSM jika perlu. Yang ketiga yaitu data tidak terkirim dengan server. Yang ketiga yaitu data tidak terkirim ke server atau Firebase ataupun hosting. Cara menanggulanginya yaitu periksa skrip pengiriman data, cek koneksi API atau database, dan log error. Yang keempat yaitu perangkat lunak rusak karena cuaca hujan atau air dan panas. Gunakan kotak pelindung tahan air atau enclosure dan hindari paparan langsung. Yang kelima yaitu kurangnya pemahaman tim. Adakan sesi sharing atau diskusi singkat, cari referensi dan tutorial dari online. Selanjutnya yaitu ada strategi pengolahan perubahan dalam proyek. Yang pertama yaitu identifikasi dan dokumentasi perubahan. Setiap permintaan perubahan baik dari sisi teknis atau alat sistem, jadwal atau biaya harus dicatat secara jelas. Sebagai contoh yaitu jika sensor yang digunakan ternyata kurang akurat dan ingin diganti dengan tipe lain, perlu dicatat jenis perubahan, akasannya, dan juga dampaknya. Yang kedua yaitu analisis dampak perubahan. Lakukan evaluasi apakah perubahan tersebut akan berdampak pada biaya, waktu, dan kualitas sistem. Semua perubahan perlu melalui proses analisis risiko dan manfaat terlebih dahulu sebelum disetujui. Yang ketiga yaitu persetujuan perubahan. Setiap perubahan harus mendapat persetujuan dari tim inti atau pembimbing jika dalam konteks tugas ataupun skripsi. Hal ini bisa menghindari keputusan sepihak yang bisa memicu masalah di kemudian hari. Yang keempat yaitu implementasi perubahan. Setelah disetujui, perubahan dilaksanakan dengan perencanaan yang jelas, update dokumentasi teknis, penyusunan timeline proyek, pemberitahuan ke seluruh tim ataupun stakeholder. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Pantau terus dampak dari perubahan yang dilakukan, apakah perubahan efektif, dan jika belum, perlu disesuaikan lagi. Prinsip utama yaitu setiap perubahan harus terkontrol, terdokumentasi, dan tidak mengganggu tujuan utama proyek. Selanjutnya yaitu program evaluasi and review technique. Di sini saya menggunakan rumus waktu PERT yaitu OMP. Simbol O dapat diaktifkan dengan waktu optimis, simbol E yaitu waktu paling mungkin, dan P waktu pesimis. Untuk rumusnya yaitu O plus 4M plus P dibagi 6. Untuk estimasi waktunya yaitu untuk aktivitas studi literatur dengan jumlah 2 hari dengan simbol O2, M3, dan P5. Cara penghitungannya yaitu 2 ditambah 4 dikali 3 dan ditambah 5 dibagi 6 dengan jumlah akhir yaitu 3,2. Yang aktivitas kedua yaitu perancangan sistem dengan O 2 hari, M 4 hari, P 6 hari, totalnya 4,0. Perakitan dan pengujian sensor yaitu O 3 hari, M 5 hari, dan P 8 hari dengan total 5,3. Pengembangan dashboard SIG dengan jumlah O 3 hari, M 6 hari, dan P 9 hari dengan total 6,0. Integrasi sistem IoT dan SIG O 2 hari, M 4 hari, P 6 hari dengan total 4,0. Uji lapangan dan validasi dengan O 2 hari, M 3 hari, P 5 hari, dan totalnya 3,2 hari. Dokumentasi dan penyusunan laporan O 2 hari, M 3 hari, dan P 4 hari dengan total 3,0.
Untuk total estimasi waktu proyek yaitu 3,2 ditambah 4,0 ditambah 5,3 ditambah 6,0 ditambah 4,0 ditambah 3,2 dan ditambah 3,0 dengan total 28,7 hari. Kita bisa bulatkan ke 29 hari kerja sekitar 6 minggu kalau kerja 5 hari per minggu. Waktu tersebut bisa disesuaikan jika proyek dilakukan lebih dari 1 orang. Hasil ini mempertimbangkan ketidakpastian dan cocok untuk perencanaan akademik, PKL, ataupun tugas akhir. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.